Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Jumpa lagi dengan saya, rekan-rekan sekalian. Kali ini kita kembali akan membahas salah satu artikel sebagai salah satu tugas mata kuliah jaringan komputer pada prodi Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur. Artikel yang kali ini akan kita bahas adalah artikel yang berjudul Protocol for Packet Network Intercommunication yang ditulis oleh Vinton G. Cerf dan Robert E. Kahn. Artikel ini terbit pada tahun 1974. Baik, sebagai pendahuluan, artikel ini membahas protokol untuk interkomunikasi jaringan paket yang mengatasi masalah seperti perbedaan ukuran paket, kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, pengecekan kesalahan, dan koneksi logis antar proses. Artikel ini juga memperkenalkan konsep gateway sebagai gerbang yang digunakan antar jaringan dan menekankan perlunya protokol umum untuk komunikasi antar jaringan yang berbeda. Pembahasan pada artikel ini juga mencakup fragmentasi paket, perakitan ulang, dan pertimbangan efek fragmentasi paket. Selain itu, artikel ini mempelajari tentang pengalamatan TCP, format segmen dan paket, perakitan ulang, dan pengurutan paket, serta pembuatan segmen dan paket dari pesan. Artikel ini juga membahas protokol TCP, koneksi dan asosiasi dalam jaringan paket switch, dan kebutuhan akan spesifik protokol yang detail. Lanjut ke pembahasan, metode penelitian penulis dalam artikel ini melibatkan pembahasan isu-isu yang mendasar yang terkait interkoneksi jaringan paket switching dan menjabarkan protokol tersebut secara sederhana namun kuat dan fleksibel, yang kemudian menyediakan variasi dalam ukuran paket jaringan individual, kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, dan pembuatan serta penghancuran koneksi logis antar proses. Penulis juga mempertimbangkan beberapa masalah implementasi yang muncul dan menemukan bahwa protokol yang diusulkan dapat diterapkan oleh host dengan kapasitas yang berbeda-beda. Selain itu, penulis juga menekankan perlunya spesifikasi protokol yang detail untuk melakukan pengujian awal dan menentukan parameter operasional. Ada beberapa permasalahan utama yang dibahas pada artikel ini yang membahas tentang protokol interkomunikasi jaringan paket. Yang pertama adalah variasi dalam ukuran paket jaringan individu, kegagalan transmisi, pengurutan, kontrol aliran, dan pembuatan serta penghancuran koneksi logis antar proses. Yang kedua yang dibahas adalah prosedur pengaturan waktu internet work untuk memastikan keberhasilan pengiriman data melalui berbagai jaringan dan prosedur pemulihan ujung ke ujung jika terjadi gangguan komunikasi dalam jaringan. Yang ketiga adalah pertimbangan ekonomi dan teknis untuk kesederhanaan dan keandalan gateway jaringan, serta kebutuhan koordinasi antara jaringan yang berkomunikasi untuk verifikasi kondisi tertentu. Yang keempat adalah penggabungan hubungan antara proses dan fleksibilitas protokol yang diusulkan untuk diimplementasikan oleh host dengan kapasitas yang berbeda-beda. Selanjutnya yang terakhir, perlunya spesifikasi protokol yang rinci untuk melakukan percobaan awal dan menentukan parameter operasional. Artikel ini juga membahas untuk menekankan pentingnya gateway dalam menghubungkan jaringan yang berbeda dengan menyatakan bahwa gateway memainkan peran sentral dalam pengembangan strategi interkoneksi jaringan dan penting untuk menjaga operasi internal masing-masing jaringan. Ini juga menentukan bahwa fungsi gateway sebagai gerbang antar jaringan dan perannya dalam menentukan data dengan benar melalui jaringan yang saling berhubungan. Selain itu, artikel ini menyoroti juga bahwa kebutuhan gateway untuk menangani paket internet work dalam format standar dan untuk memahami alamat host, sumber, dan tujuan, menekankan pentingnya standarisasi dan kompatibilitas dalam komunikasi internet work. Aspek kunci dari pengalaman TCP, kontrol aliran, dan blok kontrol transmisi yang dijelaskan dalam artikel ini adalah sebagai berikut. Pengalamatan TCP, yaitu pengalamatan TCP mencakup alamat sumber,
alamat tujuan, dan alamat port pemancar dan penerima. Alamat-alamat ini penting bagi TCP untuk mengekstrak dan mengirim data proses. Selanjutnya adalah kontrol aliran. Dibahas bahwa penggunaan ukuran jendela, titik jendela kiri, dan mekanisme pengakuan untuk kontrol aliran. Hal ini juga membahas penanganan transmisi ulang dan batas waktu untuk mengatur aliran data antar proses. Selanjutnya adalah blok kontrol transmisi. Blok kontrol transmisi berisi informasi yang diperlukan TCP untuk mengekstrak dan mengirim data proses. Ini mencakup bidang-bidang seperti alamat sumber, alamat tujuan, nomor urut paket berikutnya, ukuran buffer, posisi tulis dan baca, serta transmisi ulang, batasan waktu, pengakuan, dan ukuran jendela. Blok kontrol transmisi digunakan untuk mengatur dan mengelola transmisi data antar proses. Selanjutnya adalah batasan-batasan yang ada pada artikel ini. Terdapat beberapa batasan pada artikel ini. Salah satunya adalah kurangnya diskusi rinci mengenai potensi kerentanan, keamanan, dan langkah-langkah dalam protokol yang diusulkan untuk interkomunikasi jaringan paket. Mengingat pentingnya hal tersebut dan keamanan data, eksplorasi yang lebih menyeluruh terhadap pertimbangan keamanan dan potensi kerentanan akan bermanfaat. Hal ini dapat mencakup mengatasi permasalahan seperti enkripsi data, autentikasi, dan perlindungan terhadap akses tidak sah atau serangan berbahaya. Selanjutnya adalah tidak adanya analisis keamanan yang komprehensif sehingga dapat membatasi penerapan praktis dari protokol yang diusulkan dalam lingkungan jaringan dunia yang sebenarnya. Opini terhadap artikel ini yaitu artikel ini sangat informatif, membahas teknologi koneksi jaringan komputer yang pada masa itu masih belum banyak penggunanya, sehingga sangat sulit untuk dibayangkan bagaimana meneliti sesuatu yang pada saat itu masih jarang digunakan. Selanjutnya adalah penelitian ini tentunya membantu lahirnya penelitian selanjutnya tentang jaringan komputer dan berkembangnya ilmu komputer pada saat ini. Penelitian ini juga tentunya sebagai dasar lahirnya teknologi internet yang saat ini kita nikmati bersama. Demikian yang saya sampaikan tentang review artikel. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.